Ya, baik Teh Milda dan juga jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Robi surahli soderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, juga nikmat kesehatan serta keistiqomahan di jalan Islam yang senantiasa patut kita syukuri ya. Alhamdulillah, sholawat dan salam tak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, Teh Milda dan jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah, yang membincangkan sebuah isu yang berangkat dari konten hiburan sebetulnya film, tapi film yang diusung kali ini adalah film yang tidak biasa karena mengusung suatu gagasan tertentu tentunya ya. Sebuah film atau karya yang dihasilkan bukanlah sesuatu yang bersifat netral tanpa ada muatan konten tertentu, tanpa ada pesan tertentu yang termasuk juga di film Barbie ataupun juga secara lebih luasnya adalah boneka atau mainan berbentuk tubuh manusia yang sangat sempurna ya kalau bisa dibilang, yang selama ini menemani tumbuh kembang anak-anak perempuan, gadis-gadis muda yang sangat terkenal dan sangat populer di dunia, yaitu Barbie dengan ikon warna pinknya, dengan simbol kesempurnaan fisiknya. Nah, tentu ketika itu diaruskan menjadi sebuah ikon global, ternyata ada pengaruhnya, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, termasuk ketika dunia sekarang dilanda demam Barbie, demam warna pink di mana-mana ya, sehingga dimanfaatkan oleh para kapitalis untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya yang memfasilitasi para penggemar Barbie yang memang jumlahnya jutaan di seluruh dunia ya, sehingga mereka terfasilitasi euforianya untuk mengekspresikan dirinya seperti Barbie. Kalau kita lihat di konten-konten media sosial, sudah banyak sekali ya yang berdandan ala Barbie, bahkan ketika menonton bioskopnya pun juga mereka mengekspresikan cosplay sebagai Barbie dengan segala pernak-perniknya yang pink-pink gitu ya. Nah, dalam film ini ya yang dirilis bulan Juli kemarin ya, sebetulnya di situ ada parental guidance atau labelnya itu 13 plus, artinya memang bukan untuk segmen anak-anak. Walaupun boneka Barbie sendiri diproduksi untuk menyasar anak-anak kecil, dijadikan sebagai mainan, bukan untuk pajangan sebetulnya kan ya. Nah, tapi ketika film versi manusia diluncurkan itu ternyata bukan untuk segmen anak-anak. Nah, sehingga jelas bahwa konten yang diusung ini tidak untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia anak. Nah, ternyata betul kalau melihat review atau sinopsis atau ulasan dari berbagai sudut pandang atau orang-orang yang sudah menonton, ternyata memang isu yang diusung adalah isu untuk melawan dominasi pria atau patriarki dan
ada mengaruskan yang namanya ide feminis atau kesetaraan gender. Dan ini memang diakui sendiri oleh direktur atau sutradara atau penulis naskah yang membuat film ini bahwa memang ada muatan untuk melawan atau untuk mengharuskan yang namanya anti patriarki gitu ya. Patriarki itu apa? Yaitu dominasi laki-laki dalam dunia uh, dan berbagai bidang gitu. Nah, sehingga muncullah pro kontra pasti sebuah konten atau muatan pesan yang di situ mengandung ironisme gitu ya. Sebenarnya kan ironis bahwa Barbie ini adalah ikon mainan anak-anak kecil dan film-film yang sifatnya animasi, kartun, biasanya bercerita tentang yang dunianya itu bisa diakses oleh anak-anak. Tapi ketika film ini muncul, ternyata bukan untuk anak-anak. Banyak juga para penonton yang sudah terlanjur membawa anak-anak melihat ya, mereka kecewa karena anak-anak nggak bakalan nyambung dengan isu dan dialog-dialog dalam film ini karena memang ini untuk dewasa dan kita lihat sendiri dari sisi pemainnya juga pemain yang sangat matang usianya, bukan juga pemainnya itu menggambarkan tokoh remaja yang masih labil atau remaja-remaja yang menggambarkan percintaan yang apa roman-roman gitu ya. Enggak, tapi ternyata memang isunya cukup berat yang dibawa ya. Nah, tetapi dari hasil pro kontra ini banyak pengamat yang kemudian mengatakan bahwa justru dengan adanya muatan feminis atau anti patriarki di dalam film ini ya semakin menguatlah yang namanya sindrom Barbie, yaitu istilah ketika seseorang menginginkan bentuk tubuh dan gaya mutakhir yang ada pada boneka Barbie yang seperti saya bilang tadi. Hari ini dunia dilanda demam Barbie sehingga orang berlomba-lomba berpenampilan seperti Barbie dengan anggapan bahwa profil seorang perempuan yang seperti Barbie inilah yang sempurna, yang bisa menggambarkan impian para wanita. Nah, kemudian kita kembali untuk merunut sebenarnya bagaimana Barbie ini dibuat. Ya, saya mencari literatur yang saya dapatkan kelahiran boneka Barbie sendiri itu diinisiasi oleh pendiri Mattel, sebuah perusahaan mainan, Ruth Handler bersama suaminya Elliot, yang mana sebagai seorang ibu dengan anak perempuan yang bernama Barbara, ya Ruth ini melihat anaknya itu ketika memainkan boneka, dia memperlakukan boneka ini seperti orang dewasa, diajak ngobrol, berbicara, dan mungkin ada dialog-dialog yang menunjukkan bahwa anak-anak perempuan itu ingin seperti apa ketika dia dewasa terekspresikan dengan imajinasi-imajinasi dia ketika bermain boneka. Nah, pada saat itu boneka itu adalah cenderung sebuah benda yang menggambarkan anak bayi kecil yang tidak menunjukkan suatu sosok dewasa ya. Kita kalau dulu zaman tahun 80-an ya waktu masa kecil saya kalau bermain boneka itu ya bonekanya bentuk boneka bayi kan, bukan bentuk wanita sempurna dewasa gitu. Nah, kemudian Ruth terpikirkan, tapi anak-anak kecil kok mainin boneka bayi tapi dialognya mengekspresikan suatu imajinasi tentang mereka di dunia dewasa, kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian pada tahun 1956 dia ketika melakukan perjalanan ke Eropa, tepatnya di Jerman, yaitu menemukan sebuah boneka di etalase yang kemudian dia beli. Ternyata boneka itu adalah boneka yang bernama uh, Lili. Saya nggak tahu ini ejaannya seperti apa dalam bahasa Jerman ya. Intinya boneka Lili lah gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari literatur-literatur, boneka Lili yang dibuat 3 dimensi ini ternyata itu adalah representasi dari sebuah tokoh kartun, tokoh 2 dimensi
yang merupakan sosok seorang wanita dewasa yang disebut sebagai adult gift escort doll. Saya nggak tahu nih ejaannya seperti apa. Yang intinya adalah dia itu seorang call girl atau wanita panggilan, bukan wanita baik-baik lah. Bahkan disebut juga dalam artikel lain, dia itu menggambarkan sebagai sex toys, ya, boneka yang menjadi mainan laki-laki, itulah kira-kira ya. Jadi di Jerman pada saat muncul tokoh Lili di karikatur atau di kartun atau komik gitu ya, komik bergambar yang di situ ada tokoh perempuannya yang bernama Lili ini, digambarkan bahwa Lili ini memang wanita dewasa dengan pakaian seksi yang dijadikan sebagai lelucon bahwa Lili ini adalah hadiah untuk laki-laki, kira-kira begitu. Sehingga ya Lili ini bukan sosok wanita baik-baik, tapi dia adalah ikon, simbol boneka seks atau wanita panggilan gitulah ya. Sehingga kalau di gambar-gambar ya disebutkan ketika Barbie kemudian rilis pertama kali tahun 1959 terinspirasi dari boneka Lili tadi, itu mirip banget ya. Pas boneka Barbie keluar pertama kali itu mirip sekali dengan Lili, sehingga digambarkan bahwa Barbie ini adalah transformasi lah dari Lili yang merupakan wanita panggilan, wanita seksi gitu ya. Tapi tubuhnya sih sama, cuma ikonnya atau brandnya gitu ya mungkin itu digambarkan bahwa si Barbie ini adalah seorang gadis muda remaja yang fashionable, yang bebas, yang ya tidak negatif lah gitu. Tapi memang terinspirasi bodinya itu dari si Lili ini ya. Nah, kemudian karena sangat mirip, akhirnya tahun 1964 Mattel yang mengeluarkan Barbie ini mengakuisisi Lili, sehingga sejak itu boneka Lili berhenti diproduksi dan Barbie lah yang kemudian mendominasi dunia sehingga sudah terjual 1 miliar boneka Barbie di 150 negara. Nah, berarti bisa dibayangkan kalau di 150 negara sudah terinvasi oleh Barbie ya, maka memang anak-anak kecil, remaja-remaja putri ataupun generasi-generasi Z saat ini, generasi milenial itu mereka banyak sekali atau bahkan mayoritas ya tumbuh besar bersama boneka ini ya. Bahkan Mattel mengklaim bahwa setiap detik itu ada 3 boneka terjual. Nah, sehingga ketika film Barbie ini muncul, memang film itu dimaksudkan ya untuk segmen ya mereka-mereka yang dulu pernah main boneka Barbie dan sekarang sudah besar, sudah cukup dewasa, yang mereka terobsesi dengan kesempurnaan dari Barbie ini, sehingga begitu muncul ya euforia lah yang muncul juga ya sebagai dampak dari diluncurkannya film ini. Jadi seolah-olah mereka itu bernostalgia dengan mainan mereka masa kecil, dan yang dulu hanya menjadi imajinasi berupa boneka plastik, ketika muncul film dalam bentuk tokoh manusia, nah disitulah maka mereka begitu euforia menyambutnya, seolah-olah imajinasi yang mereka bayangkan di waktu kecil itu sudah menjadi kenyataan pada saat ini gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan begitu boomingnya, sehingga keuntungan luar biasa sudah didapatkan. Konon sudah mencapai berapa triliun, itu lebih dari 5 triliun ya, baru rilis beberapa pekan saja itu. Nah, kemudian ke judul kita hari ini ya, apakah Barbie itu memang benar-benar ya lawan yang namanya patriarki. Nah, kita pahami dulu patriarki itu apa. Patriarki itu adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Ini kata salah satu tokoh. Intinya
di dalam dunia patriarki adalah laki-laki itu punya hak istimewa sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Jadi dunia ini itu porosnya adalah laki-laki. Sehingga muncul juga istilah patrilineal, yaitu bahwasanya semua hal itu berkaitan dengan garis laki-laki. Properti, gelar kebangsawanan atau masalah warisan, masalah keturunan, semua digariskan atau ditahbiskan kepada laki-laki. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mengapa patriarki ini ada ya? Ya, kita lihat di sekitar kita sekarang dikatakan bahwa budaya patriarki itu masih sangat kuat, di mana dalam segala hal laki-laki itu mendominasi, laki-laki itu serba diutamakan, serba diprioritaskan. Nah, ini sebetulnya memang dibentuk oleh kultur budaya masyarakat setempat di berbagai belahan dunia sejak lama, sejak turun-temurun, bahkan sejak sebelum Masehi barangkali ya. Pada saat itu perempuan itu memang menjadi warga kelas 2. Bahkan dulu ada konferensi yang mempertanyakan apakah perempuan itu makhluk hidup atau bukan dan apa tugas para wanita di zaman dahulu kala ketika dunia masih dalam kegelapan ilmu pengetahuan, para wanita itu dijadikan sebagai objek seksual, dieksploitasi tubuhnya. Nah, karena memang pada saat itu yang dominan adalah laki-laki dan seperti pernah kita bahas sebelumnya, pada saat itu memang perempuan itu hidupnya sangat tergantung kepada laki-laki. Dia tidak bisa mencari uang sendiri, dia tidak punya ilmu, pendidikan juga rendah, bahkan tidak bisa mengakses pendidikan, sehingga hampir-hampir tidak bisa hidup tanpa bergantung kepada laki-laki, sehingga muncullah eksploitasi atau kesewenang-wenangan terhadap mereka ya, dan laki-laki lah yang berkuasa ya. Kalau ada sekarang yang guyonan jok yang mengatakan lu punya duit lu punya kuasa gitu ya. Kalau sekarang lu punya duit lu punya kuasa, kalau zaman dulu ya lu laki-laki lu punya kuasa gitu lah ya kira-kira. Jadi penerapan konsep atau sistem hidup yang menyebabkan perempuan itu dinomor duakan ya, sehingga laki-laki yang dominan ya. Itulah patriarki yang ada pada waktu itu dan sampai sekarang di berbagai belahan dunia juga masih ada. Nah, kalau sekarang ya ini pengaruh juga dari penerapan kebijakan atau sistemik, di mana kalau sekarang di peradaban sekuler kapitalis itu walaupun sudah banyak perempuan atau yang mengklaim sebagai penggiat kesetaraan dan keadilan gender memperjuangkan supaya perempuan itu tidak dijadikan objek semata-mata, tapi faktanya justru dengan perempuan mengeksploitasi dirinya, mengekspresikan dirinya di ranah publik dengan ekspresi yang kebablasan ya, malah justru menguatkan eksploitasi terhadap perempuan. Sehingga memang muncul ironi tadi ketika dikatakan Barbie sebagai sebuah ikon perempuan yang sempurna ya, khususnya dalam segi penampilan fisik. Kesempurnaan itu untuk siapa? Ya, ternyata kan tidak lebih dan tidak bukan dengan kesempurnaan itu di dunia sekuler kapitalis sekarang. Itu ya justru untuk memuaskan laki-laki itu, sehingga ironi ketika Barbie ini menginginkan dirinya tidak dieksploitasi, tidak menjadi objek semata-mata seperti halnya boneka Lili tadi, tapi justru dengan tampilan, dengan pemikirannya yang bebas berekspresi tadi ya justru menambah ya, menambah menambah-nambah atau menjadikan dia semakin tereksploitasi oleh laki-laki kan gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana dunia perempuan yang sempurna itu dia dijadikan sebagai model ya, model-model perempuan itu tubuhnya ya harus langsing, tinggi, cantik ya. Kemudian dijadikan sebagai ikon produk-produk kosmetika, kemudian
diadakanlah kontes-kontes kecantikan yang dinilai adalah fisik tubuhnya harus sesempurna ala Barbie. Ya kemarin rame juga ya kontes Miss-missan di Indonesia yang ternyata di situ ada pelecehan. Ya memang kalau perempuan mengeksploitasi ya sisi-sisi kecantikannya, tentu saja di situ akan ada peluang untuk memuaskan hasrat lawan jenisnya, laki-lakinya, sehingga peluang untuk terjadi pelecehan ya semakin besar, sehingga sangat kontradiktif dengan semangat untuk melawan patriarki, tapi dengan membentuk dirinya seperti boneka Barbie tadi, justru itu memuaskan gitu ya, semakin memuaskan orang lain untuk mengeksploitasi dia gitu ya. Nah, walaupun ada semangat ya, kenapa patriarki harus dilawan ya? Kenapa dominasi laki-laki ini harus dilawan? Apakah dunia yang sentralnya laki-laki ini adalah dunia yang tidak bagus? Apakah maskulinitas yang mendominasi dunia ini adalah sesuatu yang merugikan sehingga harus didobrak, harus dilawan? Nah, ini menurut pandangan mereka yang tidak setuju dengan konsep patriarki, ya, mereka beranggapan ketika patriarki itu masih diterapkan, itulah yang memicu kekerasan terhadap perempuan, misalnya KDRT atau kekerasan seksual, ya. Mereka beranggapan ini nih gara-gara laki-laki itu eh, posisinya lebih dominan daripada perempuan, makanya perempuan itu menjadi tidak berdaya sehingga menjadi korban kekerasan ya. Padahal akar penyebabnya itu ya bukan karena laki-laki posisinya lebih tinggi, tapi ya karena sekulerisme, karena memisahkan agama dari kehidupan. Ketika seorang laki-laki tidak menjadikan agama, tidak menjadikan akidah, tidak menjadikan moral, akhlak yang baik sebagai pedoman dia untuk berbuat, ya di dunia manapun pasti dia akan memperlakukan perempuan dengan tidak hormat. Jadi kalaupun dia menjadi pemimpin atau menjadi bawahan, tetap saja mindset dia akan memperlakukan perempuan dengan tidak baik. Nah, sehingga patriarki ini bukan satu-satunya yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan, tetapi sudut pandang sekuleris yang memisahkan agama dari kehidupan ini juga yang sebetulnya mendominasi kenapa para laki-laki sekarang banyak yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nah, atas dasar hak istimewa yang dimiliki laki-laki, perempuan itu seolah boleh dieksploitasi tubuhnya. Kalau laki-laki diberi kuasa, ya, maka laki-laki ini kemudian dianggap sewenang-wenang terhadap perempuan. Tetapi kita lihat dunia saat ini, ketika perempuan diberi akses untuk mengekspresikan dirinya, bebas berekspresi, apakah mereka dipaksa untuk mengeksploitasi tubuhnya oleh para laki-laki? Ternyata kan justru bukan laki-laki yang memaksa mereka untuk mengeksploitasi diri, mereka sendirilah yang dengan sadar. Mereka dengan sadar mau ikut kontes kecantikan, mereka dengan sadar mau berpakaian terbuka, difoto dengan aurat terbuka, mereka dengan sadar menjadi model, ya kan? Mereka dengan sadar menjadikan modal tubuhnya itu untuk bekerja, bukan cuma keahlian atau skillnya. Jadi ironi gitu kan ya. Kemudian ya dikatakan bahwa tidak akan ada kesetaraan dan keadilan jika salah satu pihak mendominasi. Jadi kalau laki-laki masih menjadi penguasa di dunia saat ini ya, penguasa dalam tanda kutip bahwa poros hidup kita itu laki-laki gitu ya, maka tidak akan ada kesetaraan dan keadilan ya. Padahal kalau kita bicara soal keadilan, keadilan itu tidak harus setara ya. Yang namanya adil itu menempatkan sesuatu sesuai porsinya, memberikan hak-hak kepada seseorang sesuai dengan fitrahnya. Tidak selalu yang sama itu adalah adil.
ya. Kalau misalkan kita punya anak dua, yang satu sudah kuliah, yang satu TK, apakah uang jajannya, uang jajan untuk yang kuliah dengan yang TK ini akan disebut adil kalau setara, kalau sama? Kan enggak ya. Jadi kesetaraan itu belum tentu menghasilkan keadilan. Nah, ini mindset atau sudut pandang yang keliru yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menyimpulkan bahwa orang-orang yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender berpandangan kalau laki-laki dan perempuan sudah sama posisinya 50-50, 50% 50%, maka dunia akan adil, terwujud keadilan. Padahal keadilan itu tidak harus berupa kesetaraan ya. Nah, patriarki juga harus dilawan karena dianggap merugikan perempuan. Perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segala hal, sehingga perempuan tertinggal dan dinomorduakan. Nah, padahal kalau perempuan dikasih kesempatan yang sama persis dengan laki-laki, ya justru akan terjadi ketidakseimbangan dunia. Ya, perannya semuanya sama. Laki-laki di ranah publik, perempuan juga di ranah publik. Terus yang di ranah domestik siapa? Perempuan semuanya menekuni aspek maskulinitas misalnya, semuanya jadi tukang, semua jadi sopir, semuanya jadi arsitek misalnya. Terus dunia yang membutuhkan sentuhan perempuan, guru TK-nya nanti siapa misalkan ya. Guru TK-nya siapa? Tenaga medis siapa? Yang perawat siapa? Karena biasanya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang lebih cocok untuk perempuan ya. Jadi kalau misalkan perempuan diberi kesempatan yang sama persis dengan laki-laki, justru bisa jadi menimbulkan ketimpangan dunia ya. Nah, patriarki juga dituding menyebabkan kesenjangan gender ya. Ada jurang yang memisahkan dari sisi karir. Memang di dunia pekerjaan sekarang di kapitalis sekuler, wanita yang bekerja digaji lebih rendah, kemudian diperlakukan mungkin tidak baik ya, ada eksploitasi. Kemarin banyak ya isu-isu staycation ya, diajak staycation sama bosnya misalnya. Jadi ada ketidakadilan dalam dunia kerja. Tapi apakah ketidakadilan itu disebabkan oleh patriarki atau pandangan sekuler kapitalis tadi gitu kan. Nah, jadi inilah yang kemudian menyemangati atau menjadi nafas atau menjadi ruh perjuangan untuk melawan dominasi laki-laki, sehingga di barat yang namanya ide feminisme itu laris manis, bahkan sebelum Barbie ada ya tahun 1848 di Amerika Serikat itu sudah menginisiasi atau memprakarsai yang namanya Konvensi Hak-Hak Perempuan yang menghendaki adanya kesetaraan hak dan ya kesetaraan hak dan kedudukan gitu ya bagi kaum perempuan. Ya, mereka berpendapat bahwa penyebab dari penindasan perempuan ya karena kurangnya kesempatan dan pendidikan perempuan baik secara individu maupun kelompok. Dan sedikitnya lapangan pekerjaan, tidak adanya hak kepemilikan harta benda ataupun undang-undang perkawinan yang merugikan perempuan. Dan memang pada saat feminis muncul di barat itu perempuan tidak mendapatkan hak-haknya, pada posisi mereka diperlakukan yang tidak adil, semena-mena, misalnya dieksploitasi tenaganya di roda-roda perekonomian dengan gaji yang rendah. Perempuan ditempatkan pada posisi bergantung kepada laki-laki, pada suami, dan kiprahnya hanya di sektor domestik. Ini juga dianggap sebagai merugikan perempuan ya, yang mana posisi perempuan itu selama ini di dalam sistem patriarki itu memang porosnya adalah sektor domestik, yang mereka anggap kalau perempuan ada di sektor domestik itu perempuan yang tidak berdaya, perempuan yang tidak dihargai, perempuan yang tidak produktif ya, sehingga mereka mengkritik
peran perempuan di sektor domestik dan menghendaki supaya perempuan juga diberi akses untuk berperan di sektor publik. Nah, kritik-kritik mereka terhadap institusi sosial ini memang tidak pernah lepas dari kritikan terhadap institusi keluarga. Ini pernah ditulis oleh Bu Megawangi ya di dalam sebuah bukunya Biarkan Berbeda, bahwasanya perempuan yang dominasi kegiatannya di sektor domestik itu dianggap perempuan yang tidak berdaya, kemudian perempuan yang harus diangkat itu ya, harus dikeluarkan dari dunia domestiknya ke ruang publik. Baru itu perempuan yang berdaya, baru itu dianggap adil dan setara itu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, spirit yang dijadikan spirit Barbie yang dijadikan sebagai ikon melawan patriarki dalam film ini ya, itu menjadikan atau menguatkan yang namanya konsep-konsep atau mindset-mindset bahwa perempuan hebat dan sukses itu harus perempuan cantik atau yang cantiknya itu seperti Barbie, yang cirinya dia putih, tinggi, langsing, pinggangnya ramping, kecil, kakinya jenjang, matanya lebar dan berwarna, rambutnya mungkin ya lurus dan warna ya. Kalau orang yang rambutnya keriting banget suka di rebonding, dilurusin gitu ya. Walaupun nanti kalau dandan ya dikeriwil-keriwil juga gitu. Tapi yang jelas kemunculan boneka Barbie dan ditambah juga dengan filmnya ini yang konon melawan patriarki semakin menguatkan mindset bahwa perempuan yang hebat, perempuan yang sukses, perempuan yang mampu mengekspresikan dirinya haruslah perempuan yang cantik seperti Barbie. Dan cantiknya itu hanya satu model atau ya template-nya itu kayak satu gitu ya. Template orang cantik itu yang di dunia realitanya banyak macam-macam. Ada yang mungkin cantik dari sisi hidungnya atau dari sisi pembawaannya, ada yang cantik mungkin dari dagunya yang belah ya. Sekarang itu kayak satu gitu ya, kayak seragamnya. Apalagi kalau kita lihat perempuan-perempuan di Indonesia, dagunya dibikin satu lancip semua. Nggak tahu apakah itu terinspirasi dari Barbie gitu ya. Tapi proporsi tubuh yang diidamkan para perempuan tuh template-nya cuma satu. Ya udah, pokoknya harus langsing, tinggi seperti Barbie gitu. Nah, kemudian perempuan hebat itu perempuan yang mandiri secara personal, finansial maupun seksual. Ini kan yang diaruskan oleh para penggiat kesetaraan gender yang representasinya itu ya seperti boneka Barbie, karena Barbie juga diopinikan atau diwacanakan sebagai seorang perempuan mandiri yang bebas menentukan karir sendiri. Makanya di apa namanya metal yang memproduksi Barbie itu dibuatlah Barbie pilot, Barbie dokter, Barbie apalagi yang profesi-profesi yang biasanya ditekuni laki-laki gitu ya. Walaupun Barbie juga mengeluarkan versi lain, misalkan versi yang sekarang muncul lagi adalah versi apa namanya Down syndrome ya, Barbie Down syndrome. Itu ya hanya sebagai apa ya, penghibur semata lah, atau hanya untuk mengurangi ini ya, mengurangi ketidakrealistisan boneka Barbie. Jadi pada hakikatnya perempuan di dunia ini sangat beragam, tidak bisa diseragamkan dengan satu ikon Barbie ya. Sehingga mereka mengeluarkan versi-versi seperti itu. Tapi tetap saja perempuan-perempuan di dunia saat ini sudah terlanjur ya mindsetnya ya ditanamkan bahwa perempuan hebat, cantik itu ya seperti satu template seperti Barbie tadi ya. Sehingga Barbie ini ya ketika dia dibuat ya itu supaya para remaja atau anak-anak yang mainin Barbie ataupun juga orang dewasa ya, mereka itu keluarlah dari mindset sebelumnya ya, bahwasanya perempuan itu dibuat tidak boleh tergantung pada laki-laki dalam hal apapun. Jadi dia secara personal harus mandiri,
kemandirian finansial, kemandirian dalam berperilaku, ya, bahkan juga kemandirian dalam orientasi seksualnya, dalam reproduksinya. Nah, ya, seperti itu yang digambarkan, ya. Kemudian perempuan harus sejajar kedudukannya dengan laki-laki. Perempuan didorong keluar dari istana domestiknya menuju ruang publik untuk bersaing di berbagai bidang yang sama dengan yang ditekuni laki-laki. Nah, sama seperti yang digambarkan dalam film Barbie itu. Film Barbie di Barbie Land-nya, di dunia Barbie, di dunia boneka, mereka itu nggak ada sistem patriarki. Bahkan yang mendominasi perempuan semua karena boneka Barbie itu dominasinya perempuan, ya. Hanya saja pada akhirnya dibuatlah boneka laki-laki untuk mengimbangi, ya, kebutuhan peran yang kemudian muncullah Ken itu, ya. Nah, jadi walaupun bermain boneka ini adalah dunianya anak perempuan, ternyata ujung-ujungnya butuh laki-laki gitu. Jadi ini ironi juga, ya. Seandainya perempuan itu melawan patriarki dengan anggapan kita tuh bisa mandiri, kita tuh nggak butuh laki-laki, ya udah nggak usah diciptakan boneka laki-laki gitu kan, ya. Tapi ternyata nggak bisa dipungkiri butuh adanya laki-laki. Nah, kemudian ketika si Barbie pergi ke dunia nyata, ternyata realitanya di dunia nyata, dunia ini didominasi oleh laki-laki, ya, tidak seperti di dunia boneka tadi gitu, ya. Namanya di dunia boneka kan imajinasi, realitanya kan nggak seperti itu. Makanya kalau anak-anak perempuan berimajinasi sesempurna Barbie, ketika dia hidup di dunia nyata, di realita, pasti akan kecewa gitu, ya, karena tidak seideal gambaran yang mereka mainkan dengan bonekanya gitu. Nah, saat ini dan mungkin sampai kapanpun, ya, di berbagai belahan dunia itu memang budaya patriarki ini masih kuat, ya, karena pendidikan masyarakat yang rendah, kemudian penerapan sistem sekuler kapitalis, yang jelas karena agama, karena mabda, khususnya ya mabda Islam pastinya, ya, tidak diadopsi oleh umat manusia. Seandainya mabda Islam diadopsi oleh umat manusia, sudut pandang kita memandang laki-laki dan perempuan itu sudah clear, udah jelas, nggak butuh yang namanya kesetaraan dan keadilan gender. Allah itu sudah memberikan peran masing-masing, jadi nggak perlu lagi memperjuangkan gerakan anti patriarki, bahkan ini patriarki atau enggak itu nggak perlu dibahas lagi gitu, ya. Nah, tapi memang pada prakteknya masih ada, ya, ungkapan-ungkapan seperti ini. Kalau jadi laki-laki itu harus pintar dan berpendidikan tinggi supaya nanti sukses. Kalau perempuan itu jangan terlalu pintar, tidak dianjurkan untuk berpendidikan tinggi. Nanti nggak ada laki-laki yang bisa mengimbangi. Makanya kalau sekolah atau kuliah nggak usah tinggi-tinggi, toh nanti jadi ibu rumah tangga ini, ya. Kita masih banyak, ya, manusia yang atau masyarakat yang berpandangan seperti ini. Kemudian laki-laki yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ya, nyuci piring, jemur, nyapu, itu dianggap sebagai laki-laki yang langka, laki-laki yang hebat, ya. Tapi kita kaum perempuan yang tiap hari mengerjakan itu nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dipuji. Ya, ini tolong para suami, ya, sekali-kali dipuji, diapresiasi gitu, ya. Jadi kita dianggap biasa saja melakukan itu karena memang udah tugasnya gitu. Nah, sehingga disinilah muncul kok nggak adil banget, ya, gitu. Kemudian laki-laki itu dinasihati agar pinter-pinter pilih pasangan. Kamu kalau pilih pasangan yang gadis, yang soleh, yang ya pokoknya kriteria yang cantik, ya, uh, diwajarkan lah. Ya wajar kalau laki-laki itu nyari yang pinter, yang soleh, yang cantik, ya. Tapi kalau perempuan dinasihati, udah jangan pilih-pilih, nanti nggak laku gitu. Nah, jadi ini ya di masyarakat kita kan sering begitu, ya. Laki-laki yang murah senyum dan luas pergaulannya dibilang ramah. Kalau perempuan yang murah senyum dan gaul dibilang murah. Nah, ini mereka menganggap ini tuh nggak adil, ya, dunia sekarang gitu. Kalau kita nuruti hawa nafsu kita, iya bener, ya, kadang nggak ada, ya, kita sebagai perempuan gitu kan. Kemudian laki-laki menuntut istrinya cakap melayani dan mendidik anak, itu dianggap wajar, ya, laki-laki
yang memberikan mereka nafkah, laki-laki pemimpinnya, ya wajarlah dia menginginkan istri yang sempurna gitu ya, istri yang pintar masak, yang pintar melayani, yang pintar didik anak. Tapi kalau istri yang menuntut tanggung jawab laki-laki, khususnya dalam hal nafkah aja, ya, maka apa namanya pandangan negatif lah yang diterima para istri ini. Oh, istri matre lu, istri nggak bersyukur, istri yang nggak qanaah. Lah padahal tanggung jawab dan nafkah ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh laki-laki gitu ya. Tapi kok nggak adil banget ketika kita menuntut tanggung jawab mereka ya, dianggap kita itu nggak baik gitu, matre. Nah ini memang di masyarakat kita kan masih seperti ini. Gara-garanya apa? Ya gara-gara tidak diterapkannya syariat Islam dalam konsep kepemimpinan laki-laki. Sehingga banyak laki-laki itu yang tidak bertanggung jawab. Padahal kalau laki-laki bertanggung jawab, nggak perlu nunggu dituntut istrinya kan gitu ya. Kemudian yang keenam, laki-laki yang mandul itu istrinya yang disuruh sabar ya. Tapi kalau istri yang mandul, mohon maaf ya, yang tidak memiliki keturunan, itu seolah-olah negatif sekali ya. Sehingga yang dibela itu laki-laki, yang dibela itu suami gitu ya. Kasihan ya suaminya pengen punya anak gitu. Nah, ini menurut orang-orang yang mungkin tidak paham mabda, tidak paham kodok ya. Ya, pasti mereka merasa tidak adil ya menjadi perempuan, sungguh tidak nyaman gitu kan. Kemudian kalau laki-laki genit pada perempuan itu dimaklumi, dibilang ah itu mah hanya kenakalan laki-laki, biasa maklumi ya. Tapi kalau perempuan yang manja pada laki-laki itu dicap murahan. Nah, jadi ya begitulah dunia kita itu ya, serba kontradiktif. Laki-laki digaji besar itu harus wajar karena kan dia yang pencari nafkahnya. Tapi kalau perempuan digaji kecil itu dinasihati udah harus bersyukur. Nah, jadi nggak adil lagi nih ya. Kemudian kesembilan, laki-laki kalau keluyuran malam itu dianggap wajar. Ya namanya juga cowok gitu kan. Kalau perempuan keluar malam dicap perempuan nakal. Ya memang kalau kita sebagai muslimah baik-baik yang ngapain juga keluyuran malam gitu ya. Cuman ya memang itulah faktanya yang menyebabkan para wanita tidak puas ya dengan konstruksi patriarki ini di masyarakat. Laki-laki kalau berpakaian seksi dianggap maco, ya misalnya dia bertelanjang dada gitu ya. Tapi kalau perempuan yang berpakaian seksi itu dianggap nggak punya harga diri ya. Praktek-praktek seperti inilah yang menyebabkan ya para perempuan itu banyak yang akhirnya mendukung gerakan feminis yang anti patriarki gitu dan mereka menerima itu sebagai sebuah gagasan yang baik. Tapi padahal pada kenyataannya fitrah perempuan itu tidak bisa dipungkiri. Ternyata ambigu juga prakteknya di dalam masyarakat, dalam kehidupan sosial ya. Misalnya dalam praktek laki-laki itu toh pada akhirnya harus mengalah pada perempuan ketika dihadapkan pada situasi tertentu. Seperti misalnya wanita harus diprioritaskan duduk dibanding berdiri di kendaraan umum. Betul nggak? Misalkan kita melihat laki-laki yang pura-pura tidur, duduk nyaman di kursi, kemudian ada perempuan berdiri, kan sudut pandang orang langsung, ini laki-laki nggak peka banget, nggak empati banget. Harusnya perempuan dong yang duduk, bukan laki-laki. Nah, jadi wanita itu pengennya dibuat nyaman, diprioritaskan dan didahulukan oleh laki-laki dibanding laki-laki. Wanita harus dibukakan pintu mobil ya. Kalau misalnya suami istri naik mobil, sopan santunnya perempuan yang dihormati dan dimuliakan itu harus dibukain dong pintu mobilnya, jangan laki-laki suruh buka sendiri. Padahal tadi katanya kesetaraan. Kalau kesetaraannya buka sendiri gitu ya. Kemudian wanita didahulukan dalam pelayanan ya, misalnya dalam antrean ya, kemudian ketika ya kondisi-kondisi darurat ya, dan kemudian dalam berpendapat ya, lady first gitu kan ya, perempuan duluan gitu. Kemudian kalau ada bencana dan musibah diselamatkan lebih dulu wanita dan anak-anak ya. Jadi
katanya tadi mau setara, toh pada prakteknya kita nggak mau juga kalau diperlakukan sama dengan laki-laki gitu kan. Kemudian yang kedua, laki-laki yang memilih untuk membiarkan perempuan mengerjakan sendiri semua pekerjaan sesuka dia sesuai pilihannya, itu dicap sebagai laki-laki yang tega dan nggak peka. Jadi serba salah ya jadi laki-laki, serba salah jadi suami gitu. Misalnya, kalau ada motor perempuan yang mogok, ya misalkan ada perempuan yang bawa motor, terus mogok gitu kan. Nah, laki-laki di sekitarnya yang nggak menolong itu pasti dicap sebagai laki-laki yang nggak peka, laki-laki yang kejam. Karena kemarin ada ya ceritanya seorang ibu yang motornya mogok, ada anak remaja yang dimintai tolong, saya nggak mau, nggak bisa. Jadi ini remaja laki-laki itu ya. Ya ini udah termakan ide feminis kali ya ini remajanya ya. Nah, tapi sebaliknya kalau motor laki-laki yang mogok ya di situ ada perempuan ya, ya perempuan wajar kalau nggak nolong. Cowok laki-laki ya, bapak-bapak yang motornya mogok ngapain perempuan ikut nolong? Udah bisa nolong dirinya sendiri kan gitu ya. Nah, kemudian perempuan cenderung berlindung di balik laki-laki saat menghadapi masalah yang sulit atau dalam urusan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik. Ya, ibu-ibu yang sudah menikah di sini, coba siapa yang urusan ngangkat air galon, masang gas, ngangkat karung beras, apakah dilakukan sendiri atau nunggu suami ya? Pada akhirnya kan kita nggak pengen ya melakukan kerjaan-kerjaan berat kalau ada suami. Jadi ibu-ibu itu strong banget kalau nggak ada suami itu satset-satset dikerjain sendiri. Tapi giliran ada suami kita seolah-olah jadi lemah, jadi manja ya. Nah itu menunjukkan bahwa memang fitrahnya perempuan itu pengen dilindungi, pengen diayomi, pengen dilayani, apalagi untuk sesuatu yang menyangkut pekerjaan sifatnya fisik, gitu kan. Jadi kita nggak ingin ya melakukan semuanya sendiri dan nggak sanggup. Kemudian yang keempat, laki-laki dianggap lemah dan cengeng jika memilih pekerjaan yang ringan-ringan yang biasanya dilakukan oleh para wanita. Padahal mungkin ya kalau memang 50-50 kesetaraan dan keadilan gender ini benar-benar diterapkan secara sempurna, laki-laki dan perempuan bebas memilih apapun yang dia inginkan, dan laki-laki juga akhirnya memilih profesi-profesi yang biasa dilakukan wanita ya dalam rangka memberi kesempatan pada wanita yang katanya wanita serba bisa ya. Apakah nanti suami jadi tukang salon misalkan ya, laki-laki kerjaannya di salon gitu ya. Terus wanitanya yang kerja berat jadi tukang, jadi ojek, ya pekerjaan-pekerjaan jadi kuli itu. Apakah wanita rela kalau seperti itu nanti? Paling juga laki-lakinya yang dianggap lemah ya, atau dianggap ih kok cowok kerjanya gitu ya, itu mah dunia perempuan banget itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian anak-anak perempuan, ibu-ibu, wanita hamil, nenek-nenek itu selalu mendapat prioritas dalam urusan keamanan dan kenyamanan. Dan memang itulah harapan kita kan. Kita nggak mau kalah daripada laki-laki dan memang harus diprioritaskan. Nah, jadi kalau melihat realita dunia yang seperti tadi seolah-olah laki-laki yang menjadi poros itu tidak adil, seolah-olah sistem patriarki itu menyebabkan penderitaan pada perempuan dan menyebabkan perempuan diperlakukan semena-mena, pada faktanya, fitrahnya kan tidak seperti itu karena dalam konstruksi sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, toh pada akhirnya perempuan itu memang harus dilindungi, diayomi, dan bahkan juga tidak bisa untuk mandiri 100%, tetap dia punya kebutuhan, ketergantungan kepada laki-laki. Ya itulah kenapa Allah itu menciptakan dua jenis manusia untuk saling melengkapi, untuk tolong menolong, untuk ta'awun, untuk mewujudkan tawazun atau keseimbangan, yaitu laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita tanamkan ya, selama ini Islam itu selalu dituduh sebagai sistem patriarki. Ajaran Islam dituduh melanggengkan patriarki karena di situ banyak sekali yang
memberikan keistimewaan kepada laki-laki. Misalnya kepemimpinan politik di dalam Islam itu mensyaratkan laki-laki, nggak boleh perempuan itu jadi pemimpin negara atau pembantunya muawin, mahkamah mazolim, amil atau jabatan pengambil kebijakan dalam pemerintahan. Padahal ya menjadi pemimpin di bidang lain toh perempuan masih bisa gitu ya. Misalnya dia punya bisnis sendiri gitu kan boleh ya. Jadi tidak menafikan sama sekali jiwa leadership atau kepemimpinan yang ada pada perempuan-perempuan tertentu kan Islam itu. Kemudian kepemimpinan dalam rumah tangga adalah suami. Ini dianggap melanggengkan sistem patriarki. Tuh, makanya karena pernikahan itu menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, makanya banyak KDRT lah. Padahal KDRT itu terjadi karena kepemimpinan tidak dilakukan, diterapkan sebagaimana kepemimpinan yang benar di dalam Islam. Istri wajib taat dan minta izin pada suami dianggap sistem patriarki. Padahal dalam konsep pemimpin dan yang dipimpin ya yang dipimpin ya harus taat. Gimana yang dipimpin kalau nggak taat ya? Ketaatan dan izin pada suami itu sebagai bentuk perlindungan dari orang yang memimpinnya. Istri tidak boleh menolak jika diminta melayani suami, khususnya dalam pelayanan nafkah batin. Ya, karena kerjasama dalam rumah tangga itu relasinya adalah saling fastabikul khairat, laki-laki dan perempuan, di mana kebutuhan kodok dan kodar atau hajatun udawiyah ataupun gorizah masing-masing laki-laki dan perempuan ini sudah ditakar, di mana syariat itu untuk mewujudkan hak masing-masing dengan sempurna. Nah, jadi sudah Allah berikan ya rumus atau rambu-rambu yang terbaik dalam hal relasi suami istri ini. Nah, makanya kan wajar kalau ada laki-laki yang selingkuh, laki-laki yang kemudian meninggalkan istrinya, merasa tidak bahagia dan sebagainya gara-gara istrinya nggak taat, istri yang nusus gitu ya. Kemudian kebolehan suami untuk menikah lebih dari satu istri itu juga dianggap sebagai sistem patriarki ya. Lah kenapa kok perempuan istri nggak boleh nikah lebih dari satu suami? Nah ini juga aduh ini logika yang ya susah ya menjelaskan kalau yang tidak paham dengan konsep syariah, tidak paham dengan apa di balik kemaslahatan Allah menerapkan hukum syara seperti ini. Nah, ini di lain kesempatan sudah sering ya kita bahas. Kemudian kebolehan suami untuk melakukan takdib atau memukul istri atau melakukan pendidikan ya, menasihati dengan takdib ya ketika istrinya nusus. Nah, ini juga dianggap sistem patriarki. Padahal ada metodenya yang sudah sering kita bahas juga ya, bahwa ketika menasihati perempuan yang benar-benar bandel ya, tidak mau taat kepada suami itu ada polanya atau ada rambunya, dia dinasihati dengan lembut ya. Baru kalau misalnya benar-benar nggak bisa ya dipukul pun dengan tidak menyakitkan ya. Dan saya rasa suami yang soleh yang menerapkan konsep Islam dengan baik nggak ada ya yang sampai pada tahap takdib ini gitu kan ya. Karena istrinya juga istri yang soleh gitu ya, istri yang solehah juga gitu. Jadi peluang untuk nususnya juga kecil gitu. Kemudian kewajiban perempuan untuk menutup aurat seluruh tubuh, sementara laki-laki nggak seluruh tubuh. Ini juga dianggap diskriminasi, dianggap patriarki ya. Hak talak ada di tangan suami, dianggap patriarki. Kesaksian pria dibanding wanita 1:2, bagian harta warisan wanita setengah dari pria, dari laki-laki. Allah mewajibkan nafkah di tangan suami. Ini semua dianggap sistem patriarki ya. Padahal Islam tuh nggak pernah membahas masalah ini patriarki atau tidak. Yang dibahas di dalam Islam adalah ini loh laki-laki dengan fitrahnya seperti ini maka diberikan amanah oleh Allah dengan keistimewaannya untuk mempunyai kewajiban ABCD 1 2 3 4 5 6 sampai 11 ini mungkin ya gitu ya. Kemudian Allah di sisi lain ya dengan keistimewaan perempuan dia memberikan tugas ABCD perempuan yang hamil dan menyusui, perempuan wajib taat, perempuan dominasi aktivitasnya di domestik, perempuan yang menjadi madrasatul ula, anak-anaknya mengasuh dan mendidiknya. Nah, itu bukan diskriminasi tapi itu dalam rangka diferensiasi atau pembedaan atau pembagian peran. Jadi ketidaksetaraan atau pembagian peran itu bukan berarti tidak adil, bukan berarti
eh, melanggengkan sistem patriarki, tapi itu adalah bentuk keistimewaan ya, keistimewaan bagi laki-laki dengan perempuan itu ya. Dan kalau kita berangkat dari surat Ali Imran ayat 35, walaisa zakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dan perempuan. Nah, maka perbedaan laki-laki dan perempuan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kodrati yang nggak bisa diubah. Makanya perjuangan untuk menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan yang sudah berlangsung puluhan tahun, gerakan feminis dari tahun 1800 tadi sudah diinisiasi di Amerika Serikat. Sampai hari ini nggak pernah sampai. Bahkan mencapai 50%, 50%. Itu nggak bakalan pernah sampai. Karena sampai kapanpun laki-laki dan perempuan itu berbeda. Makanya Bu Megawangi dalam bukunya menulis ya biarkan berbeda ya, karena kalau disamakan nggak bakalan bisa sama, fisiknya beda, ekspresi laki-laki perempuan beda, cara komunikasi, cara mendengar, cara berpikir, logikanya menghadapi kehidupan ini dengan persepsi laki-laki dengan perempuan itu berbeda, cara berkomunikasi, cara berinteraksi, cara mengekspresikan cinta, cara menyelesaikan masalah, cara membuat keputusan itu beda. Makanya kenapa misalnya kalau kita berhadapan dengan pemimpin laki-laki dengan pemimpin perempuan itu pasti beda ya. Ini buat para bapak-bapak yang bekerja, bosnya laki-laki dengan bos perempuan itu pasti beda. Karena saya merasakan ya. Seperti itu. Jadi nggak mungkin bisa disamakan sehingga sudahlah kita kembali saja kepada Islam. Islam itu sudah memuliakan laki-laki dengan perempuan dan tidak memuliakan salah satunya. Jadi Islam nggak mengajarkan perempuan untuk melawan kodratnya, tidak mengajarkan perempuan untuk protes terhadap laki-laki gitu ya. Dan sebenarnya ya keberadaan Barbie dengan em, kesempurnaan fisiknya, dengan apa namanya platform atau stereotip yang satu cantik itu seperti itu pun sebenarnya di kalangan feminis sendiri pernah diprotes gitu ya. Kalau misalnya perempuan pengen seperti laki-laki, ya jangan menggambarkan diri seperempuan itu gitu ya, kok gerle banget, feminis banget, ya feminim banget gitu ya. Nah itu tidak menunjukkan kalau misalkan perempuan itu setara dengan laki-laki, harusnya perempuan itu ya yang berotot, gitu ya. Yang berotot, yang gagah atau gimana gitulah ya. Nah, jadi di kalangan feminis sendiri juga sebenarnya itu kontroversi juga, pernah juga protes gitu ya. Karena dengan gambaran perempuan seperti itu semakin dieksploitasi gitu. Makanya itulah gagasan manusia itu nggak bakalan bisa sempurna, nggak bakalan pernah benar lah gitu ya. Sebaik-baiknya sudut pandang manusia itu nggak bakal mengalahkan sudut pandang yang berasal dari wahyu Allah ya, di mana laki-laki dan perempuan itu sudah sama kedudukannya di hadapan Allah yang masing-masing sudah diberi keistimewaan. Dan laki-laki dan perempuan di hadapan syariat sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu toh juga tidak dibedakan. Apapun ya yang dilakukan laki-laki dan perempuan selama itu merupakan kebaikan ya, kebajikan, amal soleh ya, maka semuanya itu dinilai sama di sisi Allah ya. Di dalam surat An-Nahl 97, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan gitu ya. Jadi tidak usah kita ikut terbawa arus dengan opini ataupun isu kesetaraan dan keadilan gender. Islam itu sudah memberikan kedudukan yang sempurna. Kalau sekarang perempuan masih didiskriminasi, berarti itu Islamnya yang belum diterapkan. Berarti manusianya yang belum mengaplikasikan ya wahyu Allah dengan sempurna. Demikian Teh Mida dan jamaah ngaji subuh, semoga bermanfaat untuk menjadi bahan renungan dan bahan kajian kita selanjutnya. Saya kembalikan kepada Teh Milda. Teh Milda belum terdengar suaranya.